cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Badai itu berlangsung seminggu penuh. Pada puncaknya, ia bahkan mampu mencabut pohon-pohon besar dan menyebabkan kerusakan besar pada bangunan. Untungnya, sekarang sudah berlalu. Usai badai, isi City tampil lebih segar dari sebelumnya. Kabut tipis menciptakan selubung di udara sementara sinar matahari menyinari bumi. Sesekali, keduanya akan bergabung untuk menciptakan pelangi di cakrawala yang cerah. Apa yang terjadi dengan pria itu? Dia masih belum menjawab komunikatornya. Mungkin komunikator kehabisan daya dan kita tidak bisa menghubunginya lagi. Xie saat ini sedang tidak ingin keluar dan menghargai pemandangan yang indah. Dia duduk di gedung guru seperti kucing yang gelisah di atas atap seng yang panas. Alasan kegelisahannya sederhana, dia tidak bisa menghubungi Tang Wulin sama sekali. Saat badai berlalu, Xie telah bekerja keras berkultivasi di bawah bimbingan Wu Zhangkong dan telah mampu membuat terobosan. Setelah membuat terobosan ini, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah memberitahu semua teman baiknya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia tidak akan bisa menghubungi komunikator Tang Wulin? Lebih penting lagi, hari ini adalah hari mereka kembali ke kelas namun Tang Wulin masih belum bisa ditemukan. Xie bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Kembali ke kelas juga berarti turnamen promosi kelas akan dilanjutkan setelahnya. Lawan mereka adalah kelas 1, kelas dengan siswa baru terkuat sepanjang sejarah akademi. Tang Wulin, orang ini, di mana kamu? Apakah Anda tahu di bengkel mana dia? Mungkin kita bisa mencarinya di sore hari, alis Gu Yue berkerut dan matanya penuh kekhawatiran. Xie memaksakan senyum pahit. Saya tidak terlalu tertarik menempa, jadi bagaimana saya tahu di mana bengkelnya? Dia bahkan menelepon saya hari itu untuk secara khusus menjelaskan bahwa dia akan tinggal di bengkelnya dan dia tidak akan mendapat masalah di sana. Tapi kenapa masih belum ada kabar darinya? Mungkinkah dia benar-benar lupa waktu? Petik 2. Ekspresi Gu Yue mendung dan suram saat dia terus berkata, "Apa yang kamu tahu? Ayo pergi ke asosiasi pandai besi di sore hari, mungkin bengkelnya terdaftar dengan mereka." Petik 2. Xie tidak membantah Gu Yue untuk sekali, melainkan menganggukkan kepalanya dan setuju. Itu ide yang bagus, ayo pergi ke sana nanti. Petik 2. Tang Wulin masih belum muncul di kelas, bahkan saat kelas itu diberhentikan pada siang hari. Xie dan Gu Yue pergi mencari Wu Zhangkong sebelum mereka dengan cepat terbang keluar dari kampus, langsung menuju ke asosiasi pandai besi. Namun, 1 jam kemudian, mereka meninggalkan asosiasi pandai besi dengan ekspresi muram. Balasan asosiasi pandai besi sangat sederhana, informasi apapun mengenai ruang tempat yang terdaftar di asosiasi bersifat rahasia dan tidak dapat dibocorkan. Itu hanya mungkin jika mereka mendapat persetujuan dari pemerintah. Selain itu, informasi Tang Wulin berada pada tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi daripada pandai besi biasa. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita meminta Guru Wu untuk mengajukan izin pemerintah dan kemudian kembali dan bertanya? Gu Yue bertanya pada Xie. Xie tertawa getir. Kami tidak punya cukup waktu untuk itu. Mendapatkan izin pemerintah itu mudah, tetapi yang kami kekurangan adalah waktu. Permintaan kami pasti tidak akan disetujui hari ini sementara pertandingan kami malam ini. Aku khawatir itu tergantung pada kita berdua untuk memenangkan pertempuran ini. Wulin bukanlah tipe orang yang tidak bisa diandalkan ini. Dia pasti menemui masalah yang mencegahnya datang. Petik 2. Gu Yue mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi masam. Kita bisa membicarakan ini setelah kita kembali. Bagaimanapun, pertama-tama mari kita minta Guru Wu mengajukan izin pemerintah. Sangat penting bahwa Wulin ada di sana untuk pertandingan kami. Petik 2. Izin pemerintah? Wu Zhangkong menatap kedua muridnya. Ekspresinya yang awalnya sedingin es perlahan mencair untuk mengungkapkan kesuraman. Tang Wulin sama sekali tidak pergi ke kelasnya dan mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Baiklah kalau begitu, kalian berdua cepat kembali ke kelas dulu. Saya akan menangani ini, kata Wu Zhangkong dingin. Guru, apakah hanya kita berdua di pertandingan malam ini? Tanya Xie. Wu Zhangkong menatapnya sekilas. Itu hanya akan menjadi kalian berdua. Iya.
Xie dan Gu Yue kembali ke kelas dengan hati yang penuh kekhawatiran dan suasana hati yang masam. Meskipun perbedaan antara pertempuran 2 lawan 2 dan pertempuran 3 lawan 3 tampak kecil, dan Tang Wulin adalah yang terlemah di antara mereka sudah terbiasa bertarung sebagai tim yang terdiri dari 3 orang. Tanpa Tang Wulin, rasanya seolah-olah mereka kekurangan sesuatu. Kelas sore mereka berlalu dengan cepat. Mungkin karena badai selama seminggu telah melumpuhkan siswa terlalu lama, tetapi ketika mereka dibubarkan hari ini, banyak dari mereka berkumpul di lapangan. Bahkan ada beberapa guru yang hadir. Mereka semua ada di sana untuk menonton pertandingan hari ini. Guru yang bertanggung jawab atas kelas 4 kelas 1, Kong Hanwen, menatap kekerumunan sepanjang waktu, mencari sesuatu dengan ekspresi muram. Guru Kong, apa yang kamu cari? Guru yang bertanggung jawab atas kelas 3, Ye Yingrong, bertanya dengan curiga. Kong Hanwen menjawab, saya mencari bajingan itu, Wu Zhangkong. Bukankah dia terlalu sombong? Saya ingin melihat apakah murid-muridnya benar-benar bisa menang hari ini. Kong Hanwen menahan desahan di dalam hatinya. Bagaimanapun, kelasnya telah dikalahkan oleh trio Tang Wulin, yang berarti dia sekarang bertanggung jawab atas kelas terendah di kelasnya. Ye Yingrong menghela nafas lembut. Tepat sekali, kelas 1 tahun ini terlalu kuat. Saya tidak berpikir siapapun di kelas 2 bisa menghadapi mereka juga. Bahkan kelas 1 kelas 2 hanya memiliki 2 jiwa Grandmaster sekarang. Saya pikir kelas 1 tahun ini pasti bisa bertarung sampai kelas 3 di turnamen ini. Petik 2. Kong Hanwen mencibir tapi tetap diam. Tujuannya datang hari ini adalah untuk melihat bagaimana wajah pangeran tampan yang sangat sombong itu akan menjaga murid-muridnya yang tersesat. Mereka ada di sini, kata Ye Yingrong dengan nada berbisik. Kong Hanwen mengikuti pandangannya dan benar saja, Wu Zhangkong berdiri bersama siswa kelas 5 lainnya, melihat ke arah panggung. Di belakangnya ada 2 muridnya yang mengesankan, Xie dan Gu Yue. Apa yang membuat Kong Hanwen heran, bagaimanapun, adalah bahwa anak laki-laki cantik itu tidak bisa ditemukan. Dia sepertinya ingat bahwa nama siswa itu adalah Tang Wulin. Tepat ketika Wu Zhangkong muncul bersama kelasnya, keributan dimulai di sisi lain. Para siswa dengan cepat berpisah untuk membuat jalan setapak. Seorang guru perempuan berusia akhir 20-an memimpin jalan dengan antusias. Dia terlihat sangat mirip dengan Ye Yingrong, dengan setidaknya 60% fitur mereka sama. Dia bahkan sedikit lebih cantik dari Ye Yingrong, tapi memiliki aura arogansi padanya. Mengikuti di belakangnya adalah siswa baru kelas 1 yang sangat terkenal dan paling kuat dalam sejarah baru-baru ini. Memimpin kelas adalah 3 anak laki-laki. Di sebelah kiri adalah yang pernah ditemui Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue sebelumnya, Wei Xiaofeng. Di tengah adalah seorang pemuda jangkung yang tampak tenang dibandingkan dengan kesombongan Wei Xiaofeng. Dia memiliki kedewasaan yang melampaui rekan-rekannya. Di sisi lain ada seorang anak laki-laki yang sangat kurus, seolah-olah dia hanya terbuat dari kulit dan tulang. Dia membawa ekspresi penuh kesuraman dan dingin. Bahkan auranya suram. Faktanya, dia sangat muram sehingga tidak ada yang berjalan di belakangnya. Sepertinya tidak ada yang mau mendekatinya. Kedua pihak berkumpul di sisi yang berlawanan satu sama lain di atas panggung, menunggu pertandingan dimulai. Ye Yingrong mengambil langkah cepat ke samping guru wanita itu, dan menyapa dengan suara lembut, "Kakak." Guru untuk kelas 1 di kelas 1 tidak lain adalah Ye Yingluo, kakak perempuan Ye Yingrong dan orang yang ditolak Wu Zhangkong dengan kejam. Ye Yingluo menganggukkan kepalanya ke arah adik perempuannya. Matanya, bagaimanapun, tanpa sadar tertarik pada orang yang berdiri di sisi lain. Dia menatap Wu Zhangkong, matanya agak rumit. Beberapa hari yang lalu, dia menyaksikan pertempuran antara Wu Zhangkong dan Guang Biao, dan itu telah membekas dalam pikirannya. Tapi ini tidak menghapus bekas luka yang ditinggalkan Wu Zhangkong di hatinya. Bagian mana dari diriku yang tidak pantas untukmu? Wu Zhangkong, tunggu saja. Aku akan memastikan pipimu akan menempel di tanah, dan aku akan membuat rasa dinginmu yang sombong itu menghilang. Wu Zhangkong merasa seolah-olah seseorang mengawasinya dari jauh, jadi dia berbalik untuk melihat. Meskipun hati Ye Yingluo penuh dengan kebencian terhadapnya, dia tanpa sadar mencoba berpose dalam posisi terbaiknya ketika dia menatapnya. Tapi, seperti apa penampilannya itu?
Ye Yingluo sangat marah. Ketika mata Wu Zhangkong tertuju padanya, mereka tidak tinggal sama sekali. Selain itu, tatapannya tanpa emosi ketika mereka melewatinya, seolah-olah tidak ada yang luar biasa. Brengsek, orang ini, dia masih bajingan. Ye Yingrong melihat ekspresi wajah kakaknya dan tahu itu tidak ada artinya. Dia cukup memahami adiknya yang sombong ini untuk mengetahui hal itu. Ye Yingluo diberi gelar anak ajaib ketika dia masih kecil. Kegagalannya untuk diterima di Akademi Shrek telah menghancurkannya, mengubahnya menjadi orang yang sangat temperamental. Jadi, ketika dia ditolak oleh Wu Zhangkong, dia menjadi seperti ini. Sister, Anda harus tahu betul bahwa apapun yang Anda lakukan tidak akan membantu. Tidak ada tempat bagi kita di mata pria ini. Sederhananya, kami belum pernah berada di level yang sama dengannya. Terlepas dari apa yang Anda lakukan, itu tidak akan mengubah apapun. Tentu saja, Ye Yingrong tidak berani menyuarakan kata-kata ini dengan lantang kepada kakak perempuannya, karena dia sangat sadar bahwa dengan temperamen kakak perempuannya, Ye Yingluo mungkin menjadi gila jika dia diberitahu hal ini. Yang Si, bantu aku memberi mereka pelajaran yang baik. Ye Yingluo berbalik dan menggonggong dengan ganas pada remaja tenang yang berdiri di belakangnya. Ya guru, ada kilatan cahaya di mata remaja bernama Yang Si ini sebelum dia mendapatkan kembali sikapnya yang sebelumnya tenang. Direktur Long Hengsu naik ke atas panggung pada saat ini. Dia pertama kali menganggukkan kepalanya kepada guru kedua kelas sebagai pengakuan sebelum dia mulai berbicara dengan suara yang dalam. Turnamen peringkat ini sebelumnya telah ditunda karena topan. Hari ini akan menjadi pertandingan keempat, kelas 5 kelas 1 akan bersaing dengan kelas 1 kelas 1. Guru Wu kelas 5 kelas 1, berapa banyak peserta dari sisi Anda yang akan bersaing hari ini? Petik 2. Suasana hati Long Hengsu sangat rumit pada saat ini. Dia ingin kelas 1 kelas 5 dikalahkan dengan cepat untuk mencegah kuda hitam itu memanjat. Penyortiran kelas adalah tugasnya, jadi jika peserta dari kelas 5 ini masih belum terkalahkan, dia akan sangat malu dengan keputusannya. Akademi kemudian akan menanyainya tentang keputusan penyortiran kelasnya. Secara khusus, audit mereka akan pada kemungkinan kelas 5 yang tersisa tak terkalahkan. Ini akan mencakup beberapa petunjuk untuk menyelidiki metode pengajaran Wu Zhangkong, tetapi pada akhirnya akan menutupi kesalahannya dalam menyortir siswa ke dalam kelas. Jadi, setelah apa yang terjadi hari itu, Long Hengsu tidak benar-benar berani menyinggung Wu Zhangkong. Kelas kita akan, Wu Zhangkong hendak menyebutkan bahwa dua orang akan bersaing dari kelasnya ketika sebuah suara datang kepadanya dari belakang kelas 5. Guru Wu, harap tunggu. Setelah mendengar suara yang akrab ini, Xie Xie dan Gu Yue, yang berdiri di belakang Wu Zhangkong, menyeringai terkejut. Kerumunan berpisah, dan Tang Wulin yang lelah bergegas ke depan. Penampilannya saat ini membuatnya kelaparan dari pujian orang lain karena rambutnya tidak terawat dan pucat-pucat mewarnai seluruh wajahnya. Dia tampak bernapas tidak teratur. Kemana kamu lari? Kenapa kamu baru datang sekarang? Xie Xie membentaknya. Tang Wulin meringis saat menjawab. Ceritanya panjang, ayo bersaing dulu. Guru Wu, saya bisa bertempur. Petik 2. Wu Zhangkong melihat ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi dan menganggukkan kepalanya sebelum berbicara dengan Long Hengsu lagi, kami memiliki 3 peserta dari kelas kami. Long Hengsu menjawab, kelas 1 dapat memilih 3 siswa untuk bersaing juga. Ye Yingluo memiringkan kepalanya ke atas. Baik. Long Hengsu berbicara lagi, peserta dari kedua kelas, silakan masuk. Gu Yue bergerak ke sisi Tang Wulin dan berbisik, apa kamu pikir kamu bisa bersaing? Bagaimana tubuhmu? Meskipun dia dapat melihat ada sesuatu yang salah dengan Tang Wulin, tubuhnya memancarkan aura yang semakin membingungkannya. Saya baik-baik saja. Tang Wulin telah mendapatkan kembali, sekali lagi, senyum percaya diri dari sebelumnya. Gu Yue menganggukkan kepalanya, ayo menang bersama. Tang Wulin pindah untuk menempati posisi tengah sekali lagi. Xie Xie dan Gu Yue diposisikan di belakangnya saat ketiganya berjalan bersama menuju panggung. Di sisi lain, ketiga siswa kelas 1 juga memasuki panggung. Saya Zhang Yangxi, kata remaja yang tenang di tengah. Wei Xiaofeng, kita sudah bertemu beberapa waktu yang lalu.
Wei Xiaofeng mengulurkan tangannya dan menjulurkan ibu jarinya sebelum perlahan-lahan memutar pergelangan tangannya ke bawah, mengeluarkan gerakan provokatif. Kamu, Xie marah dan hendak bergegas ke arahnya, tetapi dicegah oleh Tang Wulin yang meraih bahunya. Xie kaget saat dia menatap Tang Wulin. Kekuatan orang ini tumbuh lagi. Wang Jinxi, siswa kurus dari kelas 1 memperkenalkan dirinya. Tang Wulin memperkenalkan sisinya. Kelas 5 kelas 1, Tang Wulin. Gu Yue. Terima kasih. Mata Xie dipenuhi rasa dingin saat dia menatap Wei Xiaofeng. Long Hengsu mengamati kedua tim. Sepertinya ada bau mesiu yang kuat bahkan ketika pertandingan belum dimulai. Dia merengut sambil menekankan lagi, biarkan aku menjelaskan diriku sekali lagi. Ini adalah turnamen sekolah. Di turnamen ini yang ada hanya menang dan kalah, tidak ada yang lain. Tidak ada peserta yang merugikan kompetitor. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum berat oleh akademi. Petik 2. Dimengerti, keenam peserta berteriak serempak. Baik, persiapkan dirimu, kedua sisi silakan mundur. Di bawah pengawasan Long Hengsu, kedua tim mundur dan membuka jarak antara satu sama lain. Mulailah. Penonton berteriak keras mengikuti perintah direktur, menandakan dimulainya pertandingan terakhir kelas 1 di turnamen. Dari kedua sisi kelas 1 dan kelas 5, Wei Xiaofeng dan Xie masing-masing bergegas maju pada saat bersamaan. Mereka telah lama memutuskan bahwa yang lain merusak pemandangan dan sejak itu tidak dapat mentolerir satu sama lain, bahkan sebelum dimulainya pertandingan. Pada saat itu, dua cincin jiwa kuning muncul di bawah kaki Wei Xiaofeng. Pada saat yang sama, sinar cahaya hijau muncul di tubuhnya dan seekor ular hijau kecil muncul di bahunya. Membandingkan ini dengan ular tanah kecil Tang Wulin, Gold Light, ularnya sangat berbeda. Ular kecil ini berwarna biru kehijauan dan memiliki sepasang sayap hijau transparan. Meski terlihat kecil, sepertinya sangat kuat. Jiwa rohnya adalah ular bayangan hijau 100 tahun. Itu adalah tugas yang berat dan mahal untuk mencari jiwa roh yang cocok dengan tubuhnya sepenuhnya karena jiwa bela dirinya adalah ular bayangan hijau. Setelah menyatu dengan jiwa roh ini, peningkatannya saat berkultivasi segera tumbuh, dan dalam kurun waktu singkat, ia maju dari satu cincin menjadi dua cincin. Wei Xiaofeng juga seorang master jiwa pertempuran sistem agility, dan saat dia maju ke depan, dia berkedip dari kiri ke kanan, menciptakan ilusi dirinya sendiri. Meskipun dia tidak memiliki kecepatan Xie, dia tampaknya lebih gesit daripada Xie. Namun, yang paling mengejutkan Wei Xiaofeng adalah dua cincin jiwa kuning di bawah kaki Xie. Kekuatannya meningkat pesat dengan munculnya dua cincin kuning itu. Tang Wulin memperhatikan bahwa belati naga cahaya di tangan Xie telah mengecil ukurannya satu lingkaran dan cahayanya menjadi lebih redup, namun tampaknya menjadi lebih padat. Garis-garis pada belati itu bahkan lebih jelas untuk dilihat dan sekarang membawa aura menakutkan padanya. Dua cincin? Sebenarnya ada siswa di kelas 5 dengan dua cincin? Meskipun baru saja tiba di sela-sela, mulut Long Hengsu sudah menganga. Dibandingkan dengan kelas 1 dengan 3 Grandmaster jiwa, fakta bahwa jiwa Grandmaster muncul di kelas 5 bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah Akademi Isi. Long Hengo merasakan wajahnya memanas karena kesakitan seolah-olah wajahnya telah dipukul. Oh Wu Zhangkong, Anda benar-benar mampu? Seluruh kelas 5 mulai bersorak ketika mereka melihat sebenarnya ada dua cincin di bawah kaki Xie. Dalam kilatan cahaya dan bayangan, keduanya bergegas menuju satu sama lain. Dengan ekspresi serius, Xie mempercepat, berubah menjadi cahaya keemasan, berputar dalam busur ke arah Wei Xiaofeng, dan menekannya kembali. Bahkan sebelum mereka bentrok, aura menindas Xie membuat Wei Xiaofeng merasa seperti sedang dicincang. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Dia pasti baru saja menerobos, sementara aku sudah di peringkat 22. Bagaimana kekuatan jiwanya masih begitu menindas? Secara alami, Wei Xiaofeng tidak tahu bahwa dengan jiwa kembarnya, kekuatan jiwa Xie jauh lebih kuat daripada yang lain pada peringkat yang sama. Tak satu pun dari 4 lainnya tetap menganggur sementara keduanya bentrok.
Tang Wulin tidak segera melepaskan jiwa bela dirinya, melainkan dia bergegas maju dengan gila, langsung menuju komandan lawan, Zhang Yangxi. Sosok Gu Yue berkedip sesaat sebelum dengan cepat muncul kembali di belakang Tang Wulin, seolah-olah dia adalah bayangannya. Meskipun Tang Wulin hanya mengandalkan kekuatan tirani dan tidak secepat Xie, dia juga pasti tidak lambat. Gu Yue seringan bulu, seolah-olah dia hantu. Dari awal hingga akhir, dia menempelkan dirinya di punggung Tang Wulin. Zhang Yangxi berdiri di sana tanpa bergerak 1 inci pun, seolah-olah dia sama sekali tidak mempedulikan tuduhan Tang Wulin. Sebaliknya, Wang Jinxi yang pindah dari sisinya. Mirip dengan rekan satu timnya, Wang Jinxi juga memiliki 2 cincin jiwa. Sosok rampingnya tampak sedikit membengkak, tetapi yang bertambah besar bukanlah ototnya, melainkan kerangkanya. Dia tampak seperti rak tulang saat dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan aliran gas hitam. Dia benar-benar memiliki jiwa bela diri dengan atribut kegelapan? Wang Jinxi mengambil langkah besar ke depan untuk menemui Tang Wulin, lengannya terulur di depannya sepanjang waktu. 2 api hitam sepertinya menyala di matanya saat dia maju. Jiwa rohnya tidak dapat ditemukan dan tidak ada yang tahu apa itu. Meskipun demikian, ekspresi Tang Wulin tetap tidak berubah. Cincin jiwa putih muncul di bawah kakinya saat dia mengangkat lengannya ke depan dan gold plate kecil meluncur keluar dari kerah kemejanya untuk memperlihatkan kepala mungilnya. Dari mereka yang hadir, hanya Wu Zhangkong di antara penonton yang memperhatikan bahwa kepala gold plate telah tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Tetapi dengan tubuhnya yang tersembunyi di dalam pakaian Tang Wulin, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Lapisan cahaya kuning tanah menyelimuti Tang Wulin, menyebabkan sosoknya tampak lebih tebal dari sebelumnya. Kecepatannya, bagaimanapun, sedikit melambat. Bola cahaya merah terbang di bahunya dari belakang, nyaris hilang. Anehnya, itu adalah bola api. Pow, itu mengenai tangan kanan Wang Jinxi, tetapi dalam kilatan cahaya hitam, bola api itu padam. Pada saat berikutnya, dia memulai pertukaran pukulannya dengan Tang Wulin. Pertempuran tatap muka adalah domain dari Master Jiwa Sistem Serangan. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar. Tang Wulin berhenti dengan tubuh gemetar sementara Wang Jinxi mundur 3 langkah setelah menerima pukulan Tang Wulin. Wajah Zhang Yangxi yang tidak bergerak diwarnai dengan keheranan. Dia mengerti seberapa besar kekuatan yang dimiliki Wang Jinxi, karena dia memiliki jiwa bela diri jarak dekat kelas 1, yang membuatnya menjadi Master Jiwa Sistem Serangan yang sangat baik. Faktanya, bahkan dia sendiri tidak bisa membandingkan kekuatan fisik dengan Wang Jinxi. Dia benar-benar yakin sebelumnya bahwa di dalam divisi menengah Akademi Isi dan bagi mereka yang memiliki kurang dari 3 cincin, hanya sedikit yang bisa bersaing dalam kekuatan. Bagaimanapun, jiwa bela diri Wang Jinxi hanya sekuat itu. Namun, pemandangan yang tidak bisa dipercaya terjadi di hadapannya. Hanya 1 cincin jiwa guru dengan cincin jiwa 10 tahun benar-benar memiliki kekuatan yang melampaui Wang Jinxi. Ini benar-benar tak terbayangkan.